cara meyakinkan hati untuk menikah. Akhirnya saya coba ambil di situ konsep al-khabisatu lil khabisina, itu dalam surah An-Nur ya. Dalam surah An-Nur Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna wal khabisat. Jadi kayak ya udah deh, kalau saya ngerasa diri saya baik, insya Allah Allah itu bakal mendatangkan kepada saya cewek yang baik gitu. Kalau meskipun kita mah susah, akhirnya kok belum nikah bro, nantilah gitu apa segala macam gitu, belum bisa ngidupin anak orang. Kalimat belum bisa ngidupin anak orang itu lumrah banget di telinga kita kalau kita tuh pengen menikah gitu kan. Akhirnya apa lagi alasan-alasan itu, intinya yang Allah katakan itu liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi tentang menikah itu ayyuhum ahsanu amala, siapa amalan-amalan terbaik yang bisa kamu serahkan di situ. Kalau kamu bisa menyerahkan, ya udah deh kayaknya nih aku sudah tidak puasa, udah coba puasa akan tapi diterjang gitu. Udah coba menundukkan pandangan akan tetapi nggak bisa gitu. Matanya langsung kelilipan, langsung pengen nengok lagi. Kalau udah kayak gitu ya udah deh. Kalau tazawwaj, maka cara yang paling ampuh ketika kita pengen menjaga kemaluan dan pandangan kita gitu ya, namanya adalah falyatazawwaj. Jadi intinya adalah jangan tentang siapa yang paling cepat, jangan tentang siapa yang paling mewah nanti pernikahannya, jangan tentang siapa nanti yang paling cantik istrinya gitu, bukan ya, atau yang paling ganteng suaminya, bukan itu nomor kesekian dan kesekian. Yang paling pertama kebanyakan di antara orang-orang itu mengatakan adalah nanti saya mau setelah nikah mau ngasih makan orang apa, betul ya. Masalah finansial itu bisa menjadi faktor pertama. Makanya orang itu menceritakan tentang penceraian adalah bagi mereka yang katakanlah finansial. Orang itu kalau nanti kamu belum punya pekerjaan, tapi kamu tapi kamu udah mau nikah, mau ngasih makan orang hidup apa gitu. Kalimat orang kayak gini itu tuh sama kayak mereka itu nggak bela apa sih, percaya itu bahasa Inggrisnya apa? Believe. Hah? Believe. Believe sama apa yang Allah katakan dalam surah Hud ayat 6 gitu. Allah coba mengatakan dalam surah Hud ayat 6 nih teman-teman, boleh banget buka. Ada orang yang mengatakan kamu, ada orang tua yang mengatakan atau siapa gitu, bapaknya mengatakan kamu kalau nikah, kamu ngasih makan apa? Ngasih makan batu. Kamu kalau udah nikah sama anak itu, kamu mau ngasih makan apa gitu kan? Kan banyak ya orang-orang yang mengatakan kayak gitu yang akhirnya melambat kita untuk menggerakkan untuk niat-niat ibadah baik kita. Kalau ada orang atau bapak, mama mengatakan kita kepada yang kayak gitu, kalau kita udah punya azam banget pengen nikah, maka katakan nama mama lupa. Kalau nggak bapak, bapak lupa. Allah itu udah pernah berfirman dalam surah Hud ayat 6 gitu. Emang ya kata bapak. Coba Pak baca gitu. Kita bacain gitu kan, wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Jadi Allah apa yang Allah katakan ini, kalau kata orang tuanya kan yakin. Allah mengatakan di sini dan tidak ada satupun makhluk bergerak, intinya itu bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah. Jadi illa 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah itu rezekinya, Pak. Ular yang melatak yang nggak punya kaki, Pak. Habis itu apa lagi? Ikan yang nggak punya ular yang melata, kemudian ikan yang nggak bisa ngapa-ngapa, yang cuma bisa menggunakan sirip, kemudian apa, burung yang dia itu nggak bisa berjalan, nggak bisa berlari kayak kita, nggak punya tangan, hanya punya kedua sayap mereka, tapi mereka bisa sampai dewasa, Pak. Burung itu ada kerjaan nggak? Nggak ada gitu. Tapi mereka kawin bisa ngidupin anak-anaknya, nggak bisa. Karena apa? Illa Allahi rizquha. Allah tuh udah ngejamin rezeki dari setiap orang-orangnya tuh, nggak mungkin Allah menelantarkan orang-orang dalam keadaan kelaparan, tuh nggak mungkin. Kita katakan lagi apa? Singa itu kerja nggak gitu? Dia kerja di kantoran nggak gitu. Dia kerja di apa segala macam enggak gitu. Tapi bapaknya nggak pernah mengatakan kamu mau nikah, nanti mau makan apa anak kamu. Allah itu menciptakan banyak Pak di dunia ini tuh rezeki-rezeki kita. Allah dari ratus tahun yang lalu kita menyadari bahwasanya Allah itu menjadikan zebra atau kijang atau rusa untuk kehidupan singa. Allah menjadikan ikan kodok apalagi segala macam serangga untuk kehidupan sang ular gitu. Allah menciptakan serangga-serangga kecil untuk kehidupan burung dan memberikan kepada anak-anak ya illa Allah rizquha. Bohong kalau ada orang mengatakan susah nanti kalau pengen mau nikah aku nggak bisa makan apa-apa gitu, bohong. Nggak ada, Pak.
Karena kalau ada orang yang mengatakan kayak gitu, dia itu kurang belief. Iya nggak? Belief. Kurang belief dengan apa yang Allah katakan di sini. Wa ma min dabbatin fil ardi illallah illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Nanti timbul pertanyaan dari kita, oke bang, oke Yung nih, misalkan oke nih ya gitu kan, misalkan ada yang nanya gitu, oke Yung, gini, kalau misalkan ini betul nih, illa Allah rizquha, dia dalam keadaan dalam jaminan Allah nih, terus gimana kalau dia nggak berusaha, terus gimana kalau dia udah berusaha semaksimal mungkin gitu, dari mana rezekinya, mungkin dia belum dapat pekerjaan, dari mana rezekinya, kita coba berangkat ke surah At-Talaq ayat 4, 5, 6. Kalau kita surah At-Talaq ayat 4, 5, 6. Ini mah kita ngambil angle-angle dari Quran dulu ya, baru kita ngambil angle-angle dari saya. Kalau angle-angle dari saya mah enak gitu, pengalaman bacanya. Ini Allah mengatakan kalau udah deh orang itu Pak, demi melepas dari yang namanya, bukan maksud, katakanlah kalau nikah itu bukan dari nafsu ya. Kalau nikah dari nafsu ya susah. Kalau nikahnya hanya untuk dunia doang ya itu susah gitu. Tapi kalau nikahnya itu hitungannya untuk dia, ya Allah aku udah nggak sanggup lagi menahan pandangan yang luar biasa liar ini, ya Allah aku udah nggak sanggup lagi, aku udah coba puasa ya Allah nggak sanggup gitu, diterjang gitu. Intinya orang pengen jihad, dia lepas daripada fitnah-fitnah mata, fitnah-fitnah kemaluan gitu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia katakan ya Allah saya pengen nikah gitu. Orang yang kayak gini itu kan hidup dalam garansinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan garansi Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak kayak garansi HP, nggak kayak garansi mesin cuci, nggak kayak garansi TV.